Jalan Tuhan sempurna. Bacaan Alkitab dari 2 Samuel, pasal 22 ayatnya yang ke-31, demikian firman Tuhan. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bayangkan seorang pengrajin yang sedang membuat vas dari tanah liat, dan di dalam prosesnya dia memutar roda dengan berkecepatan tertentu, ya. Kemudian dia menekan, membentuk vas tersebut, bahkan memotong bagian yang tidak sempurna. Bagi orang yang melihat mungkin ini proses yang terlihat kasar dan menyakitkan untuk tanah liat itu. Tetapi sang pengrajin tahu bahwa bentuk akhir yang sangat indah itu akan terjadi, yaitu bentuk yang indah yang telah dia inginkan sebelumnya. Demikian juga hidup kita di tangan Tuhan. Kadang kita merasa jalan yang kita tempuh terlalu sulit, tidak masuk di akal, atau penuh belokan-belokan yang tidak kita mengerti. Tapi pada saat ini, Alkitab mengingatkan bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Bukan hanya baik di akhir, tetapi juga tepat di setiap prosesnya. Bapak Ibu, ayat ini masih bagian dari nyanyian pujian syukur Daud setelah Tuhan melepaskannya dari semua musuhnya. Di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan ancaman, pengkhianatan, bahaya, Daud akhirnya menyaksikan sendiri pertolongan tangan Tuhan. Dan ia menggambarkan pertolongan tangan Tuhan itu dalam 3 hal. Yang pertama, dia mengatakan, adapun Allah, jalannya adalah sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara, jalan Tuhan tidak pernah salah arah atau tersesat. Meskipun Daud sempat bersembunyi di gua, dikejar-kejar oleh musuh, dan ia mengalami banyak penderitaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan rencananya atas kehidupan Daud. Kata sempurna di sini berarti lengkap. Tidak ada yang perlu ditambahkan atau tidak ada yang perlu dikurangi. Jalan Tuhan mungkin tidak cepat, tetapi selalu tepat. Itulah sebabnya pada saat Daud menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan, ia tidak menambahkan atau menguranginya sama sekali. Karena ia tahu jalan Tuhan itu sempurna. Yang kedua, janji Tuhan adalah murni. Di sini Daud mengatakan janji Tuhan tidak tercampur oleh dusta, tidak tercampur oleh kebohongan. Semua yang diucapkannya, semua yang telah dijanjikannya, pasti ia genapi. Daud memegang penuh janji Tuhan sejak ia diurapi menjadi seorang raja. Meskipun kenyataannya bertahun-tahun ia harus hidup sebagai buronan, proses panjang itu justru memurnikan iman Daud. Yang ketiga, di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tuhan bukan hanya penunjuk jalan, tetapi juga pelindung di jalan yang Tuhan tunjukkan itu. Bagi Daud, Tuhan adalah benteng yang tidak dapat ditembus oleh musuh. Bahkan ketika segala situasi tampaknya sangat gelap, namun Daud tetap percaya bahwa Tuhan tempat perlindungan yang sejati baginya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kadang kita merasa jalan hidup yang Tuhan izinkan terlalu berliku, penuh dengan penderitaan, atau menurut kita terlalu lambat. Jawaban doa kita terlalu lama untuk dijawab oleh Tuhan. Tetapi seperti Daud, kita akan melihat suatu hari nanti bahwa setiap langkah yang Tuhan aturkan bagi kehidupan kita adalah bagian dari rancangan yang sempurna itu. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita percaya penuh pada janjinya meski prosesnya belum kita pahami. Mari berpegang teguh pada janjinya, bukan kepada perasaan atau keadaan yang sedang kita alami. Berlindunglah padanya setiap saat, karena perlindungan Tuhan adalah nyata adanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jalan Tuhan begitu sempurna walaupun kadang kita tidak mengerti. Dan jalan Tuhan yang paling sempurna telah dinyatakan di kayu salib. Dari sudut pandang manusia, kematian Yesus tidak dapat kita pahami secara logika.
tidak bisa kita pahami sebagai sebuah kesempurnaan, karena jalan salib terlihat sebagai suatu kekalahan. Tetapi itu adalah jalan sempurna Allah untuk menyelamatkan dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.